konco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbak Dona. Saya selaku manajer serta anak dari almarhum Abah Thoyib akan melanjutkan konten di Sinau Bareng Abah Thoyib, yang artinya sinau bareng itu belajar bersama, sinau barengan, sinau bareng-bareng. Jika ada mungkin nanti yang saya sampaikan tuh, yang saya sampaikan ada salah dimaafkan, ada kurang bisa ditambahkan, dan ada yang keliru bisa dibenarkan, seperti itu ya konco-konco. Dan sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalau kita tuh saling kenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Kalau saya sendiri namanya Mbak Dona, saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya Tulungagung. Kalau konco sendiri namanya siapa dan berasal dari mana, monggo silakan komen di kolom komentar, karena biar kita tuh saling kenalan gitu, saling kenal ya. Baik, di video kali ini Mbak Dona akan bahas perihal mengutip ya, weton Selasa Pahing. Ya, Selasa Pahing. Selasa Pahing ini harus disimak nih. Selasa Pahing, Selasa itu 3 dan Pahing itu 9, mempunyai neptu 12. Nah, ini neptunya sedang ya, tidak tinggi dan tidak rendah, ada di tengah-tengah ya. Karena hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dan gimana sih kita itu menjadi seseorang agar dapat di tengah-tengahnya saja, nggak usah terlalu di atas dan jangan terlalu di bawah. Menjadi seseorang yang berada di tengah-tengah, orang yang menerima keadaan, orang yang rendah hati, yang baik, punya budi pekerti yang baik, tidak sombong dan tidak insecure. Seperti itulah contohnya ya. Jadi tergantung gimana sih kita akan menjalani kehidupan selanjutnya gitu loh ya. Setelah hari ini kurang baik, mungkin besok akan diperbaiki lagi agar hidupnya itu lebih tertata. Seperti itu ya konco-konco. Baik, untuk neptunya 12, tidak tinggi dan tidak rendah, standar sedengan. Berarti kalau orang Jawa menganggapnya rezeki ini pas-pasan, bagus ya. Seperti itu, karena sesungguhnya tidak ada weton yang jelek, semua itu bagus. Baik, weton sendiri itu adalah pengambilan hari dan pasaran si jabang bayi yang lahir hari itu, harinya apa, pasarannya apa, dijadikan satu, neptunya jadilah weton. Dan weton itu merupakan segala hitungan ya, yang bisa meramalkan sifat si jabang bayi ini, masa yang akan datang tuh seperti apa, rezekinya seperti apa, dan ruat-ruatannya seperti apa, itu sudah dikutip dalam sebuah primbon perwetonan, yang mana itu dipercaya orang Jawa hampir 95%, bahkan 96% itu dianggap benar, betul, dan akurat. Itu menurut orang Jawa ya. Karena di luar sendiri, di barat itu ada yang namanya zodiak, di Cina ada sio. Kalau di Indonesia sendiri, tepatnya di Pulau Jawa atau orang Jawa itu menganggap weton itu adalah perhitungan yang paling tepat dan hampir mendekati sempurna. Nah, Selasa Pahing, cara menghitung saya ya konco-konco agak aktif, bentar, sorry ya. Anak saya agak aktif emang, karena masih masa pertumbuhan, umurnya 3 tahun. Baik, jadi perhitungan watak itu ada 5. Nah, 5 itu ada Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, dan Mino. Nah, 5 ini kalau dibagikan 12, atau 12 kalau dibagi 5 ini kan dapat 2, sisa 2. Jadi kita hitung tuh sisanya. Kalau orang Jawa itu ngarani turane atau sisone piro, yang dihitung tuh sisanya. Jadi sisa 2 yaitu ada Sarmo dan Sarpo. Sarmo itu ular, Sarmo itu singa, dan Sarpo itu ular. Jadi wataknya tuh seperti ular. Watak Sarmo, ular. Ular itu ada banyak versi. Ada ular yang diam tidak berbisa, ada ular yang diam berbisa, ada ular yang kesit sekali tapi tidak berbisa, ada juga ular yang kesit sekali tapi berbisa,
Ada ular murah berbisa, ada ular murah tidak berbisa, ada ular mahal berbisa, ada ular mahal yang tidak berbisa. Jadi sifat dari ular sendiri itu banyak ya. Jadi kita tuh juga tidak bisa melihat bahwa watak ular dia tuh seperti ular. Dia tuh berbisa, orangnya jahat, membunuh, tidak seperti itu. Banyak versi ular tuh banyak ular yang menguntungkan dan banyak juga ular yang merugikan. Jadi tergantung bagaimana sih si sifat ular ini mengendalikan dirinya atau menjalani hidupnya, seperti itu. Dan Selasa Pahing ini dia itu terkenal orangnya tuh mudah marah, suka membantah dan tidak sabar. Jadi orang itu pasti suka gerusa-gerusu. Ya, Selasa Pahing itu orangnya tuh gerusa-gerusu. Tidak patuh gitu ya, kalau diomongin, dikandani itu membantah, suka marah dan tidak sabar. Ini sifat buruk dari Selasa Pahing. Tapi sifat baik dari Selasa Pahing ini juga ada, yaitu dia itu orangnya tuh mudah bergaul, cerdas, kreatif, suka menolong, dan dia tuh selalu menjaga kebersihan. Selasa Pahing itu orangnya terjek. Dan dalam bekerja dia itu adalah orang yang sangat ulet dalam menjalani atau menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau dia tuh bekerja, sekali bekerja terus ngoyo gitu loh, diselesaikan kerjaannya, kalau udah ditinggal istirahat dan lanjut ke pekerjaan yang lain. Jadi Selasa Pahing ini termasuk dia tuh orang yang giat bekerja, semangat bekerja, etos kerjanya tinggi. Nah seperti itu ya konco-konco, tinggi, etos kerjanya tinggi, seperti itu ya. Dan untuk rezekinya sendiri, Selasa Pahing yang namanya rezeki itu ada 5. Ada guru, sandang, pangan, papan, gawean. Nah di sini kalau Abah Thoyib bilang dia tuh tidak memakai loro atau pati ya, karena dia bilang seperti ini dulu, nggak usah gawe loro atau utawa pati nduk, soalnya lek gawe loro utawa pati wingko nggarai uang tersugesti terus malah ngedon. Intinya jangan pakai lara sama pati karena membuat orang tuh mensugesti ke hal yang negatif dan dia jadi tidak semangat untuk hidup dan jadi kayak insecure atau minder gitu loh, dengan ibaratnya dengan weton yang dia miliki. Jadi hitungan loro sama patinya tidak dipakai ya untuk Abah Thoyib, seperti itu. Karena pada dasarnya semua hari itu baik, tidak ada hari yang buruk. Baik dibagi 5 yaitu ada guru, sandang, pangan, papan, gawean. Sedangkan 12 dibagi 5 sisa 2 yaitu ada guru dan sandang. Berarti Selasa Pahing ini dia tuh cocoknya bekerja di sandang. Nah sandang ini mungkin dia menjadi tukang jahit sepatu, jahit baju, atau mungkin jahit pakaian-pakaian, atau mungkin jualan hijab, baju, sendal, pokoknya yang berbau dengan sandang. Ini sangat cocok sekali dilampaui atau dijalani oleh weton Selasa Pahing. Seperti itu konco-konco, dicatat ya, atau mungkin di screenshot boleh. Dan untuk terakhir, untuk pangpo jiwanya atau cara dia mendalami karakter, menjalani hidup, ikhtiarnya tuh seperti apa sih si Selasa Pahing ini tuh dalam naungan apa sih? Nah kita lihat ya. Sedangkan pangpo jiwa sendiri itu ada 7 konco-konco ya. Jadi ada Segara Ngawisesa, Sumur Sinobo, Tonggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Pitentak, Lebu Katiup Angin. Berarti kalau 12 dibagi 7 cuma dapat 1 dan sisanya 5. Jadi kita hitung 5 itu urutan keberapa sih sisanya? Ada Segara Ngawisesa, Sumur Sinobo, Tonggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang. Yang artinya Satrio Wirang itu mempunyai watak keras, mudah tersinggung, dan cepat melupakan dan memaafkan. Jadi cocok ya. Ini maaf sekali ngapunten kelepatane ya buat Selasa Pahing. Dia itu memang orangnya tuh mudah marah, mudah tersinggung, tidak sabar dan membantah. Sama seperti pangpo jiwonya, tibonya ada di Satrio Wirang. Yang artinya dia itu watak yang keras, mudah tersinggung, tidak sabaran itu tadi, dan mudah melupakan dan memaafkan. Contohnya gini, kalau ada seseorang dia itu membuat salah,
kalau membuat salah tuh kayak seakan-akan dia tuh benar sendiri. Ketika udah masalah selesai baru kelar dia minta maaf atau memaafkan, padahal yang musuhnya atau yang lawannya ini masih sakit hati, dia itu main minta maaf dan main lupa begitu saja. Sebenarnya kurang bagus ya, kurang baik jika itu terjadi atau sering dilakukan. Itu kasihan lah lawannya, karena sakitnya aja belum sembuh kok situ sudah lupa gitu. Nah, Satrio Wirang seperti itu ya konco. Nah, seperti ini ringkasan dari Selasa Pahing. Baik konco-konco, seperti ini ya ringkasannya. Ingat, apa yang saya katakan ini tidak 100% benar, tapi kalau dihitung dari Selasa Pahingnya, wataknya itu insya Allah kurang lebih akurat. Tetapi untuk pembahasannya sendiri, setiap pujangga itu kadang beda ya, banyak versi. Bahkan satu Selasa Pahing ini, satu weton ini, kalau dikupas itu bisa 1000 versi, banyak sekali. Dan maka dari itu, apa yang positif bisa diambil, apa yang buruk nggak usah diterapkan ya. Maaf ya, itu anak saya aktif dia. Dan apapun yang saya katakan ini hanya sinau bareng. Kalau ada salah bisa dibenarkan, kalau ada yang bisa diambil monggo dijadikan ilmu tambahan. Sebelum saya akhiri, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan, yaitu ada 3 amal yang tidak akan terputus ketika sudah meninggal ya. Kalau udah meninggalkan tidak perlu melakukan sholat lagi, tidak puasa lagi, tidak perlu melakukan hal-hal makan mandi, udah tidak perlu ya, udah diliburkan. Dan ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus: sedekah, ilmu bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh. Nah, satu pesan dari saya, jika ada punya uang 1000-2000 tolong disisihkan ya, untuk mungkin fakir miskin, mungkin untuk disumbangkan di kotak amal, atau mungkin dikumpulkan. Apabila udah terkumpul dikelengi, bisa disumbangkan di masjid untuk pembangunan atau rehab masjid yang sudah rusak. Membantu sedikit saja tidak apa-apa, mungkin hanya gawangnya saja atau apa saja tidak masalah, karena itu akan menjadi amal jariah di dunia yang akan tidak terputus di akhirat kelak. Seperti itu ya konco-konco. Baik konco-konco, cukup sekian video yang bisa saya buat, semoga bermanfaat, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.